Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bersama untuk belajar matematika. Sebelumnya, sama-sama ya kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sudah ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Ya, pada hari ini kita akan belajar mengenai himpunan. Nah, di himpunan apa aja sih yang akan kita pelajari? Yuk kita lihat peta materi berikut. Jadi di himpunan kita akan belajar mengenal himpunan, diagram Venn, dan operasi hitung himpunan. Dari mengenal himpunan, kita akan belajar mengenai anggota himpunan, representasi himpunan, himpunan semesta, himpunan bagian, himpunan kosong. Dan di operasi hitung himpunan, berbeda dengan operasi hitung pada bilangan, yaitu ada irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Pertama-tama, kita kenalan dulu sama himpunan. Apakah kalian sering mendengarkan kata himpunan sebelumnya? Yuk, coba kita lihat cerita berikut. Ketika kalian pergi ke pasar, misalnya kalian pergi ke pasar sama Umi atau Abi, kalian akan menjumpai berbagai dagangan yang dijual dengan jenis yang sama, dikelompokkan di tempat yang sama. Contohnya, kelompok pedagang sayur-sayuran, kelompok pedagang buah-buahan, ada kelompok pedagang ikan, kelompok pedagang bumbu, dan kelompok lainnya. Jika kalian ingin membeli kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah, maka kalian pasti pergi ke kelompok pedagang sayur-sayuran kan? Nah, jika kalian ingin pergi beli nanas, jeruk, apel, dan mangga, maka kalian akan pergi ke kelompok pedagang buah-buahan. Jika kalian ingin membeli tongkol, gurami, lele, dan mujair, maka kalian pasti akan pergi ke kelompok pedagang ikan. Nah, jika kalian ingin membeli bawang merah, garam, kemiri, dan bawang putih, maka pasti kalian akan pergi ke daerah pedagang bumbu dapur. Nah, coba kita pikirkan, kita cermati. Kelompok-kelompok tersebut merupakan contoh dari himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah terbayang belum apa yang dimaksud dengan himpunan? Kalau tadi kita sudah tahu contoh dalam kehidupan sehari-harinya ya. Yuk kita lihat kembali. Ada tabel berikut. Ada yang termasuk himpunan dan bukan termasuk himpunan. Kita perhatikan ya. Yang termasuk himpunan, contohnya adalah kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih, kelompok buku matematika dan sains, kelompok hewan bertelur. Sedangkan bukan termasuk himpunan, ada kelompok mobil bagus, ada kelompok buku yang menarik untuk dibaca, dan kelompok hewan lucu. Kalian bisa bedakan tidak? Di antara yang termasuk himpunan dan bukan termasuk himpunan. Kenapa kelompok hewan bertelur masuk himpunan, sedangkan kelompok hewan lucu itu tidak termasuk himpunan? Ada yang tahu? Coba ya kita amati lagi yang termasuk himpunan nih, kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Kalian pasti bisa sebutkan apa aja. Ada mobil, ada kereta, ada bus, ada pesawat terbang, dan sebagainya. Kalau di kelompok mobil bagus, coba kalian sebutkan. Kelompok mobil bagus tuh yang kayak apa ya? Menurut Ustazah bagus, menurut kalian belum tentu bagus. Jadi relatif, kita tidak bisa menjawab itu dengan spesifik. Coba kita lagi nih, kelompok buku matematika dan sains, contohnya apa aja? Contohnya ada buku biologi, ada buku kimia, lalu ada buku fisika, dan sebagainya. Tapi kelompok buku yang menarik untuk dibaca. Kalau menurut Ustazah buku sains menarik, kalau menurut kalian buku sains menarik atau tidak? Mungkin ada yang sependapat atau tidak sependapat ya. Jadi di sini menarik menurut Ustazah belum tentu menarik untuk kalian juga. Lalu, kelompok hewan bertelur. Ini pasti kalian gampang banget nyebutinnya. Ada ayam, ada bebek, ada ular, ada buaya, dan macam-macam.
Tapi coba kelompok hewan lucu. Lucunya yang seperti apa nih? Kita tidak bisa memutuskan yang lucu itu seperti apa. Sudah terbayang ya? Himpunan dan bukan himpunan. Jadi, apa yang dimaksud dengan himpunan? Himpunan itu adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Jadi, lebih terurai dengan jelas. Jelasnya bagaimana? Kita sudah tahu pastinya. Kelompok hewan bertelur ya pasti ya bebek, ayam, buaya, atau ular. Itu sudah pasti. Tapi kalau kelompok hewan lucu, belum pasti. Karena menurut Ustazah lucu, belum tentu menurut kalian itu lucu juga. Nah, itulah yang membedakan himpunan dan bukan himpunan. Kalau himpunan lebih spesifik, lebih terdefinisi dengan jelas. Lanjut. Kalau tadi sudah kebayangkan ya, himpunan itu adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas, yang semua orang bisa nyebutin gitu, yang tahu gitu semua orang, nggak relatif. Lalu sekarang kita belajar mengenai anggota himpunan. Jadi himpunan itu punya anggota. Anggotanya siapa aja? Contohnya adalah himpunan dari murid kelas 7 Ibnu Rushd yang lahir di bulan Mei. Ayo acung jempol, siapa yang lahir di bulan Mei? Ya, Agil, Lutfi, Najwa, dan Gozi. Ustazah lihat di biodata kalian ya. Tapi kalau kalian merasa tidak, bisa konfirmasi ke Ustazah. Ini contoh aja. Agil, Lutfi, Najwa, dan Gozi. Kira-kira bisa tebak yang mana yang anggotanya, yang mana nama himpunannya. Pasti kalian udah pinter-pinter banget. Ya, nama himpunan itu yang atasnya. A adalah himpunan dari murid kelas 7 Ibnu Rushd yang lahir di bulan Mei. Itulah nama himpunan. Sedangkan anggotanya, namanya juga anggota, itu adalah yang Agil, Lutfi, Najwa, dan Gozi. Untuk anggota himpunan dilambangkan dengan simbol E, seperti huruf E ya. Itu adalah elemen. Elemen itu maksudnya kayak unsur, dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan simbol E dicoret. Kalau dia anggota himpunan simbolnya E, elemen, dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan simbol E-nya dicoret. Contohnya kayak gimana? Ya, Agil itu termasuk himpunan A kan? Dia anggotanya karena Agil itu lahir di bulan Mei. Tapi kalau Nanda, karena dia tidak lahir di bulan Mei, jadi dia bukan anggota himpunan A. Seperti itu. Lanjut ya. Sekarang kita ke menyatakan himpunan. Kalian bisa sambil membuka buku kuadra halaman 59 sampai 60, dibuka bukunya sambil kita simak baik-baik video pembelajaran ini. Jadi, untuk menyatakan himpunan, untuk menuliskan himpunan itu ada berbagai caranya. Yang pertama adalah metode deskripsi. Jadi berupa kalimat yang definisinya jelas, yang dibatasi tanda kurung kurawal. Jadi berupa kalimat. Contohnya kayak gimana Ustazah? Ya, ini dia. Contohnya adalah, buka kurung kurawal ya, himpunan murid akhwat kelas 7 Ibnu Rushd, ditutup lagi dengan tutup kurung kurawal. Ini adalah contoh metode deskripsi. Jadi di dalam kurung kurawal itu adalah kalimat nama himpunannya. Yang kedua adalah metode mendaftar satu-satu. Anggota himpunan ditulis dan dibatasi tanda kurung kurawal. Sama juga tanda kurung kurawal, tapi yang bedanya adalah di dalam tanda kurung kurawalnya. Kalau yang di atas kan namanya aja nih, nama himpunan. Himpunan murid akhwat kelas 7 Ibnu Rushd. Sedangkan kalau metode mendaftar satu-satu, jadi anggotanya ditulis A sama dengan Naila, Najwa, dan Raisa. Karena mereka termasuk ke himpunan murid akhwat kelas 7 Ibnu Rushd. Yang ketiga adalah metode aturan himpunan atau notasi pembentuk himpunan.
Contohnya kayak gimana Ustazah? Nah, ini berlaku kebanyakan untuk angka-angka, untuk bilangan-bilangan. Kalau dari tadi kan kita contoh-contohnya itu kayak hewan yang bertelur, terus contohnya kayak kendaraan yang beroda 4, lalu kelas 7 Ibnu Rushd. Nah, ini mudah untuk kita dengan angka. Contohnya gimana? B itu nama himpunan tadi ya. B itu adalah himpunan bilangan asli, kurang dari 5. Coba bilangan asli kurang dari 5, kan bilangan asli mulai dari 1 ya nak? Berarti himpunan bilangan asli kurang dari 5 adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, cara menulisnya adalah, bacanya gini, B adalah himpunan dari X. Nah, ada garis tegak tuh, garis tegak dengan X kurang dari 5. Jadi X itu bilangannya kayak gimana? 1, 2, 3, 4. Karena X itu adalah bilangan asli. Jadi yang belakangnya, bilangan aslinya kita taruh di belakang. X kurang dari 5, X bilangan asli. Jadi kita ngejawabnya banyak kan? Bilangan aslinya 1, 2, 3, 4. Karena kurang dari 5. Seperti itu. Lanjut, ada himpunan semesta, himpunan bagian, dan himpunan kosong. Apa yang dimaksud dengan himpunan semesta? Jadi, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua himpunan. Himpunan induk, benar-benar himpunannya tuh besar, isinya tuh sangat besar. Namanya juga semesta, seperti semesta alam aja. Semesta alam isinya apa? Ada bumi, ada planet-planet, ada matahari, sistem tata surya, dan sebagainya. Itu besar. Contohnya apa nih? Himpunan seluruh murid SMPIT Insan Mandiri Kalisari. Iya, itu himpunan besarnya misalnya. Sekarang himpunan bagian. Apa yang dimaksud dengan himpunan bagian? Nah, himpunan bagian adalah himpunan yang memuat anggota dari himpunan yang lebih besar. Ibaratnya tuh kayak anakannya himpunan semesta. Kan kalau tadi himpunan semesta contohnya himpunan seluruh murid SMPT IMK, contohnya himpunan bagian ya kelas 7 Ibnu Rushd, kelas 8 Al-Khawarizmi, kelas 8 Ibnu Sina, kelas 9 Ibnu Battuta, kelas 9 Al-Kindi, seperti itu. Jadi di bawahnya dari himpunan semesta. Nah, contohnya nih, himpunan murid kelas 7 Ibnu Rushd. Nah, di sini ada rumusnya. Jadi, rumusnya untuk mencari himpunan bagian itu adalah 2 pangkat N. N itu banyaknya anggota himpunan. Nanti kita lihat ya ke contoh soalnya untuk menerapkan rumus 2 pangkat N ini. Sedangkan kalau himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Emang ada Ustazah? Ada himpunan yang tidak mempunyai anggota. Coba, himpunan murid SMP yang berumur 60 tahun ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Jadinya dia nggak punya anggota. Makanya dia disebut himpunan kosong. Selanjutnya, alhamdulillah kita masuk ke contoh-contoh soal. Oke, ada contoh soal nih. Tulislah semua anggota dari himpunan A. Himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Lalu yang B, himpunan B adalah himpunan guru akhwat SMPIT IMK. Sedangkan nomor 2, nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar anggotanya. Wah, ini bacanya agak beribet ya nak. C itu adalah himpunan X dengan X kurang dari 10. X-nya itu bilangan ganjil. Jadi bacanya bilangan ganjil yang kurang dari 10. Coba yang D. D itu adalah himpunan X dengan X-nya itu lebih dari 5 kurang dari 10. X-nya itu bilangan ganjil. Jadi cara bacanya ke tengah. Ustazah ulangi, D adalah himpunan X dengan X lebih dari 5 kurang dari 10. X-nya bilangan ganjil. Yuk,
Sambil buka bukunya, sambil ambil pulpen dan kertas coret-coretannya, kita kerjain bareng-bareng. Yang pertama, kita disuruh menulis semua anggotanya ya. Nah, himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Kan bilangan asli itu mulai dari 1 ya. Nah, dia minta kurang dari 10, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya tidak termasuk, karena yang diminta adalah kurang dari 10. Sampai sini insya Allah mengerti ya. Nah, yang B, waduh banyak ya. Himpunan B adalah himpunan guru akhwat SMP IMK yang kamu sebutkan. Ada Ustazah EN, ada Ustazah Ulfa, ada Ustazah Dede, Ustazah Fidian, Ustazah Endang, Ustazah Afiyah, dan Ustazah Rizka. Ada berapa itu? Berarti anggotanya. Ustazah EN 1, Ustazah Ulfa 2, Ustazah Dede 3, Ustazah Fidian 4, Ustazah Endang 5, Ustazah Afiyah 6, dan Ustazah Rizka ada 7. Berarti banyaknya anggotanya ada 7. Sekarang kita ke nomor 2. Baik. Nah, C itu dia bilang X kurang dari 10. X-nya bilangan ganjil. Berarti simpelnya adalah bilangan ganjil yang kurang dari 10. Apa aja? Mulai dari 1 ya. 1, 3, 5, 7, dan 9. Karena bilangan ganjil kurang dari 10. Sekarang kita isi yang B. B itu adalah bilangan ganjil yang lebih dari 5 namun kurang dari 10. Lebih dari 5 kan loncat ke 7. 7, 9, stop. Karena kurang dari 10. Lebih dari 5 kurang dari 10. Seperti yang di atasnya aja tuh kamu lihat. Yang lebih dari 5 tapi kurang dari 10 ya 7 dan 9. Insya Allah sampai sini masih mudah ya. Lanjut, masih contoh soal. Untuk contoh soalnya yang nomor 3. Nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar dan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Wah, ini agak beribet nih, berarti Ustazah. Dia nyuruh untuk menuliskan notasi pembentuk himpunan yang pakai X-X-an itu loh. Nah, yang untuk nomor 4, tentukan banyaknya himpunan bagian. Nah, di sini tadi pakai rumus 2 pangkat N. Tentukan banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan F. F itu adalah himpunan bilangan prima kurang dari 5. Coba kita pelan-pelan mengerjakan satu-satu ya. Dari nomor 3, nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar dan menuliskan notasi pembentuk himpunannya. Himpunan bilangan cacah. Cacah itu bilangannya mulai dari 0. Iya, mulai dari 0. Yang lebih dari 3, berarti lebih dari 3 bilangan 4 ya. Mulainya dari 4 namun kurang dari 7. Nah, yang lebih dari 3 pasti 4. Kurang dari 7, berarti mentoknya sampai 6. Nah, berarti E itu isinya 4, 5, dan 6. Cara nulis X-X-annya itu berarti ya seperti ini. E itu adalah himpunan dari X dengan X lebih dari 3 tapi kurang dari 7. X-nya bilangan cacah. Ingat ya, bacanya dari tengah. Ustazah ulangi, E adalah himpunan X dengan X lebih dari 3 kurang dari 7. Walaupun tandanya kurang dari semua kan. Nah, makanya dibacanya dari tengah supaya X-nya kita bacanya lebih dari 3 tapi kurang dari 7. Lebih simpel. Lalu sekarang nomor 4 ya. Banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan F sama dengan himpunan bilangan prima kurang dari 5. Jadi kita tahu dulu nih, bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dan angka 1. Jadi bilangan prima yang kurang dari 5 itu adalah 2 dan 3. Berarti F itu isinya 2 dan 3 ya. Nah, sekarang banyaknya himpunan bagian yang mungkin adalah, maksudnya gimana nak?
F itu ibarat isinya misalnya Naila dan Najwa. Kira-kira kalau Naila dan Najwa dipisahin atau dibuat himpunan baru, itu akan isinya apa aja? Bisa kan isinya kosong? Bisa isinya Naila doang, bisa isinya Najwa, bisa isinya Naila dan Najwa. Maksudnya gimana? Contohnya gini, siswa, ini contohnya ya, siswa di SMP ITIMK yang memakai kacamata misalnya Naila dan Najwa. Tapi coba dari Naila dan Najwa diminta siswa yang umurnya lebih dari 16 tahun. Kan Naila sama Najwa nggak 16 tahun kan? Berarti dia himpunannya isinya kosong. Nah, coba yang himpunan yang perempuannya lebih dari 160 cm. Misalnya cuma Naila, ya berarti Naila. Nah, himpunan yang mempunyai adik lebih dari 3, misalnya cuma Najwa, ya berarti isinya Najwa. Tapi saat digabungkan, himpunan siswa yang memakai kacamata di kelas Ibnu Rushd, yaitu Naila dan Najwa. Berarti ada 4 kemungkinan kan? Nah, berarti ada 4 kemungkinan. Nah, apabila dihitung dengan rumus, itu tadi manual. Dapat 4 itu manual. Sekarang kita menggunakan rumus. Kan banyaknya anggota tadi bilangan prima kurang dari 5 itu 2 dan 3 kan? Berarti banyaknya anggota tadi N adalah 2. Maka 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 2-nya itu dikalikan 2 kali. Sehingga hasilnya 4. Coba sambil dipahami pelan-pelan gak apa-apa, sambil diulangi boleh video dari Ustazah ini ya. Selanjutnya, tadi udah belajar lumayan banyak nih mengenai himpunan hari ini. Sekarang intermezzo nih, manfaat belajar himpunan. Di kita tuh apa sih? Kadang kita pasti mempertanyakan banyak hal, kita belajar untuk apa, kita mempelajari ini itu, apakah sampai kehidupan nyata atau seperti itu. Jadi kalian bisa baca nih, ketika kita mempelajari dan memahami himpunan matematika, secara tidak langsung kita juga telah belajar tentang dasar dari suatu hubungan manusia dalam berkelompok atau berorganisasi. Sehingga sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari himpunan matematika agar kita menjadi kritis dalam menentukan kelompok atau organisasi yang bagaimana yang akan kita pilih dan bagaimana kita berinteraksi dalam kelompok atau organisasi tersebut. Mungkin kalimatnya agak ribet. Jadi, ini contohnya seperti kalian berhubungan dalam pertemanan, dalam berorganisasi. Contohnya kalau di SMP seperti apa? Di OSIS. Nanti kalian akan bertemu dengan kakak kelas, kalian akan bertemu dengan teman-teman yang banyak, tentunya sudah mulai akan membuat kelompok-kelompok. Nah, disinilah bagaimana kita berinteraksi dengan kelompok-kelompok. Kita pasti akan membedakan yang mana yang lebih baik, yang mana satu selera, yang mana sama-sama mempunyai favorit. Nah, seperti itu. Jadi kita mengubah pola pikir kita, mengubah cara pandang kita menjadi lebih kritis lagi dalam menentukan kelompok, dalam menentukan teman yang akan kita pilih. Seperti itu simpelnya. Dan bahkan di surat An-Nur ayat 45 yang artinya itu, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, sebagaimana uraian pada bagian sebelum-sebelumnya yang kita telah pelajari, dan di sini juga diperjelas di An-Nur ayat 45, sebenarnya masih banyak lagi nih ayat-ayat yang mengandung esensi dari konsep himpunan matematika. Salah satunya ini surat An-Nur ayat 45. Jadi sudah dijelaskan tadi di yang sebelumnya himpunan, dan di sekarang dikaitkan dengan ayat Al-Quran bahwa hubungan antara matematika dan Al-Quran ternyata dekat ya.
bahwa Al-Quran itu secara tersirat telah memerintahkan umat Islam untuk mempelajari matematika juga, contohnya di himpunan ini. Nah, materi himpunan, relasi himpunan, dan operasi himpunan itu ada di dalam Al-Quran, walaupun tidak eksplisit. Maksudnya tidak eksplisit, di dalam Al-Quran tidak memuat banyak himpunan anggota atau operasi himpunan seperti itu. Tapi ayat Al-Quran itu membicarakan tentang salah satunya himpunan, bahwa di An-Nur ini sudah digolongkan berbagai jenis hewan oleh Allah. Ada jenis hewan dari air, lalu ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang berjalan dengan 4 kaki. Pasti kalian sudah tahu ya, hewan di air itu apa, hewan dengan 2 kaki itu apa, hewan dengan 4 kaki itu apa. Yaitu di situ kita belajar himpunan, kita belajar anggota-anggotanya apa aja. Nah, di dalam ayat tersebut itu berarti ada konsep matematika yang terkandungnya, yaitu kumpulan objek-objek yang kita pelajari. Objek-objek yang mempunyai ciri-cirinya sangat jelas. Bahkan Allah sudah sangat jelas, hewan yang hidup di air, hewan yang berjalan dengan 2 kaki, seperti itu, dan sebagainya, hewan yang berjalan dengan 4 kaki. Masya Allah ya, apalagi yang kita ragukan dari Al-Quran. Inilah salah satu bentuk bahwa semua kehidupan kita itu, semua masalah di dalam hidup kita itu, salah satunya dapat kita temukan jawaban-jawabannya di dalam Al-Quran. Masya Allah. Wah, gak terasa banget nih, sudah di penghujung materi. Untuk pada hari ini, marilah sama-sama kita menutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ikhwan Akhwat atas kesediaannya untuk mendengarkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai diagram Venn dan operasi hitung himpunan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah dengan rajin mengumpulkan tugas. Untuk yang belum, segera mengumpulkan ya. Ustazah tunggu loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.